Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang akan saya bacakan dan komentari adalah terkait dengan klarifikasi dari Kepala BGN ya, Badan Gizi Nasional. Banyak media yang memberitakan, saya bacakan yang dari Detik Finance. Judulnya klarifikasi BGN soal kebutuhan 19.000 sapi buat MBG. Nah, ditayangkan hari Jumat jam setengah 7 pagi ya, baru berarti sehari sebelumnya sudah banyak media yang memberitakan. Ini ada gambar ilustrasi Pak Kepala BGN, Pak Dadan, tapi mungkin dalam kesempatan yang berbeda. Nah, saya bacakan beritanya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi soal pernyataannya terkait kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam program makan bergizi gratis MBG. Angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan kondisi real harian. Dadan mengatakan perhitungan berdasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi. Dikutip langsung pernyataannya, ini hanya pengandaian. Jadi satu SPPG kalau dia masak daging sapi, maka dia butuh 1 ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG hari ini mau masak daging sapi, kita perintahkan nanti tinggal sekian, kita mau masak sapi itu tinggal jumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan 1 ekor sapi. Ujar Dadan dalam keterangannya Kamis 23 April 2026. Ini penting ya digarisbawahi, ini klarifikasi setelah soal ini udah berbulan-bulan ya, 2 atau 3 bulan yang lalu, silakan dicari di mesin pencarian bahwa memang dari Pak Dadan itu mengatakan, kalau saya tidak salah juga ada konteks memberi laporan ya kepada Presiden. Mungkin keterangan dia itu dilaporkan ke Presiden lah. Tapi dari klarifikasi ini sudah jelas ini asumsi. Bukan benar-benar memotong 19.000 ekor sapi untuk diberi kepada kepada siswa atau kepada siapapun yang memperoleh MBG ya untuk dimasak. Ini menarik ya buat saya klarifikasi ini ya. Jadi penjelasannya Pak Dadan ini bahwa itu perhitungan asumsi. Nah, itu kita ini dulu seperti itu ya. Kita baca lagi. Dadan menjelaskan dalam 1 kali proses memasak kebutuhan daging sapi di 1 SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram. Jumlah tersebut setara 1 ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja ya. Sebetulnya malah sapi itu kalau bersih 350-382 itu sapinya besar sekali ya. Biasanya bersihnya nggak sampai segitu yang umum ya. Ini luar biasa memang kalau ini benar. Tapi sekali lagi ini ternyata perhitungan asumsi, bukan kejadian ini. Saya ulangi ya, ini bukan dari saya, dari Pak Dadan ini. Setelah sekian lama ada juga ya meme-meme yang beredar yang mentertawakan tanda petik ya bahwa wah PGN yang ngomong lapornya sapi. Bahkan saya ingat ada lele belum diklarifikasi nih. Nah ini ditambah, ini kan ternyata perhitungan daging sapinya juga, kalau sapi 350-382 kg itu dagingnya saja, itu sapinya bisa 700 kilo, 800 kilo itu ya. Mungkin ya paling kurang 600, itu berarti benar-benar sapi gede ya. Memang dahsyat ya, bombastis. Tapi tadi sekali lagi ternyata itu asumsi. Nah, ditambahkan lagi nih keterangan beliau. Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Ikannya untuk kali ini tidak disebut. Beberapa waktu yang lalu pernah disebut lele. Misalnya kalau ini masak daging sapi maka butuh 350 kg sekali dan seterusnya. Ini kutipan yang tadi dijelaskan oleh jurnalis. Nah, jadi ini penting buat kita, bukan soal penjelasan tentang sapinya. Ini berarti kita kalau Pak Dadan atau pihak BGN menyatakan terkait beberapa hal yang bersifat kuantitatif, kita harus cermat ini. Ini perhitungan asumsi
Itu dua hal yang berbeda tuh, asumsi atau perhitungan yang pakai asumsi atau perhitungan berdasarkan data lapangan kan. Kita jadi melihat ini bahkan perhitungan berdasarkan asumsi loh, bukan data lapangan. Bisa kan terjadi misalnya data lapangan dihitung ya terjadi sedikit kekeliruan atau lebih didramatisir, itu masih masuk akal. Ada kejadian sebutlah dia 10.000 ekor disebut 19.000 ekor, misalnya itu kan ada faktanya. Kali ini enggak, ini murni asumsi loh ya. Nah, kita bisa dong merembet ke soal lain, soal lele, soal telur, soal ayam, dan yang bisa juga kita memperluas persoalannya bahwa ini setiap SPPG menciptakan lapangan kerja sekian karena jumlah masak, juru masaknya, yang bantu, yang macam-macam lah, dan dikalikan jumlah SPPG. Oke, kalau itu mungkin juga asumsi meskipun bisa berdasarkan SOP ya, bahwa ini memang setiap SPPG minimal menyerap tenaga kerja sekian. Tapi saya berkali-kali di kanal ini mengatakan, lalu apakah penyerapan atas tenaga kerja sebesar itu? Artinya orang yang bekerja karena ada MBG sebesar itu nanti dulu. Kalau yang melakukan survei itu asal dilakukan survei dengan sesuai dengan prosedurnya, itu BPS akan melihat kan, karena setiap orang itu ditanyakan, berarti juga dikaitkan dengan posisi sebelumnya. Kalau misalnya sebelum dia ada MBG dia sudah bekerja, misalnya dia chef, tukang masak, mohon maaf juga misalnya dia memang bantu-bantu masak, sebelum ini juga secara serabutan bantu-bantu di catering kah, bantu-bantu di mana, karena definisi kerjanya BPS itu lunak ya, asal dalam seminggu bekerja 1 jam dan memperoleh hasil atau membuat orang lain memperoleh hasil. Misalnya ada orang bekerja membantu ibunya atau dia membantu saudaranya, dia nggak digaji tapi tetap dianggap bekerja karena saudaranya atau ibunya itu menghasilkan dari cateringnya misalnya atau dari warung tendanya. Jadi kalau soal penyerapan tenaga kerja sebut berapa saja, mau 1,9 juta atau apa, itu juga mesti ditelisik ya, artinya dia dihitung bersihnya. Tentu ada orang yang sebelum ada MBG sama sekali nggak bekerja, itulah yang bisa mengurangi pengangguran sejumlah itu, bukan sejumlah 1,9 juta apalagi merembet lagi. Ada lagi rembetannya bahwa ini membuat petani minimal satu SPPG bisa 5 petani yang mensuplai. Lebih jauh lagi, apa dia memang kalau nggak ada MBG nggak jadi petani? Ini anu sekali ya, harus kita jadi dari berita ini menjadi sedikit khawatir bahwa apa saja yang dinyatakan oleh MBG itu harus ditelisik gitu, diverifikasi. Nah, padahal ya sedangkan yang nyata itu, yang bahkan diakui itu adalah misalnya beli motor, kemudian dikasih 6 juta setiap SPPG sebagai insentif dan seterusnya. Sementara yang dia sebut manfaat itu masih banyak yang bersifat asumsi. Menggerakkan perekonomian sekitar, asumsi kan. Kemudian tadi menarik pekerja, betul, menarik pekerjanya betul, tapi apakah menariknya sebanyak itu? Atau orang itu sebelumnya sudah bekerja kan? Apalagi kalau neto harus dikurangi akibat kejadian itu, ada nggak yang berkurang? Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan manfaat yang lain. Kan asal usulnya kan stunting ya. Ya meskipun tentu nggak bisa ya stunting baru jalan setahun, tetapi fokus nggak terhadap tujuan itu. Mengapa sekarang tujuannya sebagai menggerakkan ekonomi, tujuan utamanya. Kalau menggerakkan ekonomi dalam kebijakan publik, khususnya kebijakan ekonomi, tersedia pilihan. Jadi dengan sebutlah sekian ratus triliun, itu pakai program MBG, apa gulirannya terhadap dampak ekonomi, penyerapan tenaga kerja kah, pertumbuhan ekonomi kah, meningkatkan efek pengganda pada ekonomi lokal. Kalau digunakan dengan program yang lain, hasilnya seperti apa? Kalau memang tujuannya adalah terkait ekonomi. Nah, kalau terkait stunting juga sama kan. Dan lalu ada juga kebetulan saya pernah dapat kesempatan ya dalam sebuah presentasi mendengarkan langsung sebagai sesama narasumber dengan pihak BGN, dijelaskan juga soal hal-hal yang manfaat-manfaat itu asumsi ya. Memang ada contoh-contoh manfaat yang ketika capture satu peristiwa, misalnya di pedalaman mana, di pinggiran mana, itu oke. Tapi untuk menilai program keseluruhan tidak cukup dengan beberapa cerita yang kasus, kan bisa disandingkan.
Loh, kasus yang buruk juga ada, berapa imbangannya. Nah, gitu ya, saya baca lagi nih. Ia pun menceritakan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. Waktu itu berarti laporan ke Presiden, saya lupa yang sapi ini kapan ya disampaikannya. Hari ini, waktu itu nih, hari ini butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik 3.000 jelasnya. Dari pengalaman tersebut, sebelum saya baca lebih lanjut, ini sama memberi makan satu kali kepada siswa. Itu jelas ada yang mungkin sebelumnya tidak makan siang anak itu karena mohon maaf di orang dari keluarga. Tapi pertanyaannya kalau dia tidak mayoritas dari siswa itu atau siapapun kalau tidak dikasih MBG apa nggak makan siang? Nah, kan begitu cara menghitung manfaat kan tidak sepenuhnya. Karena kalau dia makan siang juga, itu berarti kan terjadi serapan terhadap barang-barang juga sama. Mungkin perbedaannya yang telur itu agak lebih banyak karena mereka pilihannya bukan telur kalau makan sendiri, misal. Intinya berita ini membuat kita harus mulai lebih kritis ini kalau ada pernyataan-pernyataan dari BGN, pejabat-pejabat dan bahkan kepalanya sendiri, kita harus jelas dulu ini laporannya dia ini perhitungan asumsi atau perhitungan atas asumsi atau data lapangan yang didramatisir dan seterusnya. Persoalannya kenapa yang buruk-buruk tidak banyak dibicarakan langsung, paling permintaan maaf hilang, permintaan maaf akan hilang. Memang belakangannya ada yang positif ya, membuat memblacklist lah SPPG dibekukan, itu kita juga apresiasi ya. Tapi kita butuh tinjauan yang lebih menyeluruh. Saya baca lagi nih. Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam menyusun menu MBG dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah. Jadi karena ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Jadi berarti kan waktu membuat menu SPPG dianggap melakukan ini, preferensi ketersediaan sumber daya lokal. Nah, supaya tekanan terhadap konsumsi, maksudnya barang-barang lain secara umum tidak tinggi ya, tidak menimbulkan inflasi yang berlebihan. Nah, gitu kata Dadannya. Tapi sama ini berarti komentar saya ini, pernyataan Pak Dadan yang terakhir yang sangat positif ini, apakah di lapangannya begitu? Atau ini asumsi Pak Dadan? Apakah setiap SPPG itu memperhitungkan ketersediaan bahan lokal, keterlibatan pelaku lokal di luar yang di SPPG-nya langsung ya. Kemudian menunya juga apakah menu yang sesuai dengan preferensi lokal. Jadi justru berita ini satu dengan yang lain membuat kita kurang percaya atau tidak yakin dengan pernyataan yang terakhir ini. Mudah-mudahan ke depannya MBG lebih baik ya kalau tetap dilaksanakan.